Apa yang dimaksud oleh perintah ketujuh? Perintah ketujuh menuntut hormat terhadap pembagian dan tujuan universal barang-barang dan hak milik pribadi terhadap barang-barang itu, sebagaimana juga hormat terhadap pribadi, hak milik, dan integritas ciptaan. Gereja juga menemukan dalam perintah ini dasar untuk ajaran sosial yang meliputi cara yang benar untuk bertindak dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik, hak dan kewajiban pekerja, keadilan dan solidaritas di antara bangsa-bangsa, dan cinta kasih kepada orang-orang miskin. Dalam kondisi-kondisi mana terdapat hak milik pribadi? Hak milik pribadi bisa diakui jika yang dimiliki itu didapat atau diterima dengan cara yang benar, dan perlu diingat bahwa tujuan universal barang-barang ciptaan adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar semua orang. Apa tujuan hak milik pribadi? Tujuan hak milik pribadi adalah untuk menjamin kebebasan dan martabat individu dengan membantunya menyadari kebutuhan dasar mereka yang dipercayakan kepadanya dan juga semua orang lain yang membutuhkan. Apa yang dituntut oleh perintah ketujuh? Perintah ketujuh menuntut hormat kepada barang-barang orang lain melalui praktek keadilan dan cinta kasih, keugaharian, dan solidaritas. Secara khusus, perintah ini menuntut hormat pada janji-janji yang dibuat dan kontrak-kontrak yang sudah disetujui, pemulihan dan ganti rugi untuk ketidakadilan yang sudah dilakukan, hormat terhadap keutuhan ciptaan dengan penggunaan secara ugahari dan bijaksana sumber-sumber alam mineral, tumbuh-tumbuhan, dan binatang dengan perhatian khusus pada spesies yang terancam punah. Sikap apa yang seharusnya dimiliki terhadap binatang? Manusia harus memperlakukan binatang dengan baik sebagai ciptaan Allah dan menghindari sikap ekstrim, baik cinta yang berlebihan maupun penggunaan sewenang-wenang, khususnya untuk kepentingan eksperimen ilmiah yang melampaui batas-batas yang dapat diterima akal dan menyebabkan penderitaan yang tidak perlu bagi binatang. Apa yang dilarang oleh perintah ketujuh? Perintah ketujuh terutama melarang pencurian, yaitu mengambil atau memakai milik orang lain yang berlawanan dengan kehendak yang masuk akal dari pemiliknya. Hal ini bisa juga terjadi dalam bentuk pembayaran upah yang tidak adil, berspekulasi terhadap nilai barang-barang untuk mendapatkan keuntungan dengan akibat kerugian bagi orang lain, atau dengan penipuan dalam bentuk cek atau nota pembayaran. Hal-hal yang juga dilarang ialah penghindaran pajak, bisnis penipuan, perusak barang milik pribadi atau umum yang disengaja dan disadari, riba, korupsi, penyalahgunaan barang-barang milik umum untuk kepentingan pribadi dengan sengaja bekerja dengan buruk, dan pemborosan.